Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya Santi Wardaningsih. Hari ini saya akan menyampaikan bagian dari seminar Spirit Jiwa yang bertemakan kekuatan keluarga dalam menghadapi pandemi. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan sebelum ke topik aslinya. Kita tahu bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini yang hampir 1 tahun kita lalui, tentu saja keluarga mengalami beberapa perubahan yang sebelumnya tidak dialami di masa-masa yang sebelum terjadinya pandemi. Nah, di dalam pandemi ini banyak sekali kita menyadari, baik itu diri kita sendiri, keluarga kita, maupun masyarakat secara umum, keluarga masing-masing membutuhkan perjuangan dalam menghadapinya. Banyak di dalam media maupun di televisi kita mendapati berita-berita atau pemberitaan tentang bagaimana seorang ibu yang kesulitan untuk mengajari anaknya untuk sekolah daring, gitu ya. Kemudian ada juga yang tentunya mengalami pemutusan hubungan kerja di dalam keluarga. Kemudian ada juga yang satu keluarga harus mengisolasi diri karena mengalami COVID, ya, sekeluarga mengalami klaster keluarga. Sehingga hal itu tentu saja berat bagi setiap keluarga untuk mengalaminya. Namun sesuai dengan harapan kita di dalam webinar ini, kita berharap bahwa keluarga kita, keluarga Indonesia itu mempunyai optimisme yang tinggi, gitu ya, untuk menghadapi pandemi yang mungkin kita belum tahu kapan akan berakhirnya. Sehingga kita memerlukan apa yang namanya daya lenting atau resiliensi dari sebuah keluarga. Nah, keluarga di Indonesia memang dipaksa, ini dalam tanda petik ya, untuk menjalani aktivitas sehari-harinya yang tidak biasa, yang harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang dialami, dan tentu saja itu diangkat atau kita semua merasakan betapa beratnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini nanti saya akan menyampaikan beberapa kiat-kiat atau langkah-langkah yang bisa kita hadapi, yang kita lakukan di dalam menghadapi pandemi ini. Baik, yang pertama kita melihat bahwa kekuatan sebuah keluarga itu diperlukan, ya. Kekuatan keluarga itu apa? Kekuatan keluarga itu adalah kemampuan keluarga, ya, untuk mempengaruhi dan mengendalikan anggota keluarga untuk mengubah perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, baik itu kesehatan secara fisik maupun kesehatan secara mental atau secara jiwa. Kemudian juga kesehatan secara sosial, sehingga kita memerlukan keluarga-keluarga di Indonesia itu mempunyai kekuatan. Nah, kekuatan-kekuatan apa saja yang sebenarnya dimiliki oleh sebuah keluarga dan harusnya dimiliki oleh sebuah keluarga? Yang pertama, kita mengenal yang namanya kekuatan legitimasi, ya. Di sini memang kita memerlukan sebuah pilihan di mana seorang orang tua itu mampu untuk membagi kapan dia akan memerankan kemampuannya tersebut, atau keluarga itu bagaimana dia menerapkan kekuatan-kekuatan yang diperlukan di dalam mengatasi masalah yang ada di dalam keluarganya. Yang pertama tadi, ya, kekuatan legitimasi, di mana di sini orang tua itu hendaknya bisa mengontrol anggota keluarganya, membimbing anggota keluarganya. Kemudian yang kedua adalah reference power, ya. Di sini adalah orang tua itu seseorang yang ditiru, atau di dalam keluarga itu saling meniru satu sama lain. Jika saya contohkan, ketika di dalam keluarga itu orang tuanya tenang,
gitu ya, orang tuanya bisa menempatkan emosi dengan baik, maka anggota keluarganya pun akan meniru dan mencontoh dari kedua orang tuanya sebagai orang yang mempunyai power atau kekuatan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah resource or expert power, atau di sini adalah orang tua mempunyai pendapat atau ahli, di mana orang tua atau pemimpin di dalam keluarga itu mempunyai peran untuk bisa menyampaikan pendapatnya atau tempat bertanya ahlinya dari segala macam hal-hal yang dialami oleh atau menjadi pertanyaan dari anggota keluarga, termasuk anak atau anggota keluarga lain, misalnya asisten yang ada di rumah tangga gitu ya. Itu adalah orang tua atau pemimpin di dalam rumah tangga itu, bapak dan ibu, bisa memerankan itu, sehingga orang tua harus senantiasa belajar terhadap segala perubahan informasi-informasi. Nah, di sini nanti di dalam hal kondisi pandemi ini, orang tua itu diharapkan untuk bisa mempunyai waktu atau meluangkan waktu untuk selalu update informasi, tentunya informasi-informasi yang aktual. Kemudian reward power atau kekuatan untuk untuk memberikan harapan. Jadi tempat anak-anak itu berharap, sehingga orang tua itu memang dituntut untuk senantiasa optimis, karena di sini ada pengharapan, ada penguatan gitu ya, ketika anaknya berbuat baik, ketika anaknya misalnya mendapatkan atau melakukan hal yang baik, maka di sini keluarga adalah perannya untuk senantiasa menguatkan apa yang sudah dilakukan anak-anaknya gitu ya. Anaknya tetap tenang misalnya ketika mengerjakan tugas-tugas darinya dengan baik. Nah, orang tua ini harus berperan gitu ya untuk memberikan penguatan. Nah, iya Mas, Mbak, sudah bagus hari ini, tugas-tugasnya sudah diselesaikan dengan baik, tadi itu keren loh ya, gitu misalnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kekuatan koersif atau coercive power, yang di sini kadang-kadang orang tua itu harus bisa memerankan peran tersebut ya, bisa memerankan peran tersebut kapan dia akan mengambil sikap, dimana misalnya orang tua ingin menerapkan sebuah disiplin-disiplin ya, yang kaitannya terutama ketika membuat kesepakatan bersama. Nanti akan saya sampaikan tentang apa saja sih yang harus dibangun sebuah keluarga dalam menghadapi pandemi ini. Kemudian informational power atau pengaruh yang untuk memberikan persuasi, untuk meminta anggota keluarga bisa mengikuti atau bisa sama-sama untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang tadi diberikan. Nah, yang terakhir yang tak kalah penting adalah assertive power. Assertive power ini adalah dimana ketika keluarga itu dalam kondisi pandemi ini memang benar-benar tempat dimana membutuhkan kasih sayang, yang selama ini mungkin anak-anak anggota keluarga kita itu bisa mendapatkan kasih sayang dari pihak lain, contohnya misalnya dari teman-teman sebayanya gitu ya, dari gurunya ketika dia dekat dengan gurunya. Nah, maka ketika dalam kondisi pandemi anak-anak lebih banyak di rumah, maka assertive power ini diperlukan sekali oleh anggota keluarga yang lainnya, saling sayang menyayangi, saling mengasihi. Nah, bagaimana kita membangun kekuatan resiliensi di dalam keluarga ini yang sangat ditunggu-tunggu, bahwa ibaratnya sebuah resiliensi di dalam keluarga itu ya, ini adalah seperti papan jungkat-jungkit ya, papan jungkat-jungkit itu harusnya seimbang ya, supaya bisa tetap balance gitu. Nah, di dalam kondisi pandemi ini ada output negatif yang dihasilkan dari kondisi pandemi, kemudian sebaliknya ada output positifnya. Kalau kita sebagai seorang muslim atau orang yang beragama, kita harus senantiasa bisa mengambil hikmah atau kejadian dari apa yang sedang kita alami saat ini. Nah, tentunya kondisi pandemi ini di samping banyaknya
lebih banyak mungkin orang itu melihat dari sisi negatifnya, tetapi ternyata ada sisi-sisi positif yang bisa kita ambil. Nah itu nanti keluarga yang harus bisa untuk bisa menguatkan satu sama lain ya. Nah apa itu Bu tentang negatif output atau luaran negatifnya, yaitu misalnya income-nya turun. Nah, untuk orang-orang yang keluarganya memerlukan orang lain ya, atau dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain ya, ini tentu saja mengalami penurunan income. Kemudian apalagi physical distancing ya, kita anak-anak harus tetap di rumah gitu ya dengan kondisi ini, sehingga pembelajaran yang harusnya bisa dilakukan di sekolahan ketika pulang ke rumah biasanya dalam kondisi normal itu ya, kita anak-anak bisa langsung istirahat, orang tua sudah langsung istirahat juga pulang dari kantor gitu. Nah ini semua harus dilakukan semuanya di rumah, sehingga satu sisi social distancing ini anak-anak nggak bisa berinteraksi dengan teman-temannya, ibu-ibu misalnya atau bapak-bapak juga harus dikurangi interaksinya dengan orang lain. Maka ini yang menimbulkan juga output negatif dari satu sisi. Kemudian tutupnya sekolah, kita ada PSBB gitu ya, dikurangi sudah hampir setahun ibu-ibu dan bapak-bapak menjadi guru bagi anak-anaknya. Kemudian tentu saja mungkin di anggota keluarga kita ada yang salah satu anggota keluarganya harus mengalami COVID, ini juga output negatif. Tetapi satu sisi Bapak Ibu dan teman-teman pemirsa semuanya, bahwa ada output positifnya juga gitu. Apa saja misalnya? Jadi lebih banyak di rumah gitu. Yang tadinya mungkin ketemu hanya di malam hari, itu pun sudah dalam kondisi berlelah-lelah. Di sini kita sejak dari bangun pagi, misalnya dari sholat subuh atau mungkin sholat malam, kita sudah ketemu dengan orang-orang keluarga kita yang kita sayangi gitu ya. Kemudian satu sama lain jadi semakin kenal gitu ya, bapak ibu semakin bisa sering ketemu dengan anak-anaknya gitu. Kemudian ada juga hal-hal yang mungkin pendapatan untuk orang-orang yang memang kerjanya di rumah itu menjadi hal yang tetap tidak berpengaruh, sehingga hal ini harus tetap seimbang. Tadi saya sampaikan bahwa orang yang mengalami resiliensi gitu ya, atau daya lenting, atau resiliensi itu lebih banyak ke daya lenting, ketangguhan gitu, maka efek negatif dan positif itu bisa kita selaraskan. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan dalam kondisi ini adalah bisa mengurangi stres atau asal dari stresornya gitu ya. Nah ini tentunya itu perlu kerjasama dengan banyak hal, misalnya bapak dan ibu misalnya harus mengajari anak-anak di rumah, maka harus selalu bekerja sama dengan guru ya, harus bekerja sama dengan guru, harus saling berkomunikasi dengan guru gitu ya, untuk menanyakan, Pak ini gimana, membuat kesepakatan bersama dengan sekolahan bagaimana langkah-langkah yang bisa diambil untuk mendampingi anak-anak kita dalam mencapai kompetensi yang diinginkan di dalam setiap levelnya gitu ya, misalnya SD apa, SMP apa, dan yang sudah mau lulusan ya bagaimana gitu ya. Kemudian yang kedua adalah saling support satu sama lain ya. Jadi tadi efek positifnya kan ada di rumah terus, sehingga satu sama lain yang tadinya misalnya mbak-mbak yang ada di rumah, asisten rumah tangga itu mengerjakan semua sendiri gitu. Nah ini bisa saling menguatkan satu sama lain, misalnya pembagian tugasnya dibagi gitu ya, bapak dan ibu, bapak mendampingi anak yang mana, ibu mendampingi anak yang mana, nanti mbaknya tugasnya apa, itu dibagi, sehingga support each other, supporting response relationship ya. Jadi harus saling bekerja sama satu sama lain. Nah yang selanjutnya adalah langkah yang ketiga adalah mengatur keseimbangan dari, kalau jungkat-jungkit itu kan ada tengah-tengahnya ya. Nah itu keseimbangan. Ketika misalnya ini yang harus dikerjakan dulu yang ini, nah ini harus diatur jumlah jungkit-jungkitnya supaya tidak lebih banyak ke negatifnya. Nah apa yang bisa dilakukan praktisnya di dalam keluarga? Tadi itu kan terlalu teoritis ya.
misalnya apa kegiatan-kegiatannya yang bisa dilakukan, yaitu hendaknya keluarga itu memanfaatkan momen ini untuk memperbaiki, reorientasi lagi nilai-nilai, tujuan, makna di dalam keluarga gitu. Misalnya bapak berperan sebagai apa, anak berperan sebagai apa, ibu apa, mbak asisten apa, dan lain sebagainya. Sehingga harus duduk bersama memperbarui, ini kita pengennya apa dalam kondisi seperti ini, kita harus menyepakati sebuah nilai gitu yang kita hadapi. Nah, yang kedua adalah ini yang tidak kalah penting, yaitu tentang menguatkan atau meningkatkan fungsi agama. Ya, sangat beruntung sekali yang biasanya misalnya ibu-ibu itu kalau sholat sendirian di rumah. Nah, ini kita bisa sejak Ramadan yang lalu kita sudah mulai sering berjamaah di rumah, berdoa bersama, ngaji bersama misalnya, atau kalau yang beragama selain Islam bisa mendengarkan siraman-siraman rohani bersama-sama, atau saya dengar juga sering ada kegiatan-kegiatan misalnya yang online gitu ya, berdoa bersama. Nah, ini kondisi-kondisi yang bisa kita tetapkan. Saya yakin dalam kondisi seperti ini orang akhirnya akan mencari atau memfungsikan lagi agama-agama yang dianut masing-masing. Nah, kemudian meningkatkan juga ketaatannya karena pandemi ini tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meminta selalu optimis. Selain optimis, kita harus selalu meminta pada yang menciptakan, ya, dimana insya Allah kalau Allah berkehendak kondisi pandemi ini segera berakhir. Kemudian meningkatkan komunikasi, interaksi di keluarga, harus saling menjaga, harus saling menjaga emosi ya, menjaga satu sama lain. Misalnya yang tadinya bapak-bapak misalnya di rumah hanya sampai rumah sudah langsung mengerjakan yang lain, di sini kita berbagi bersama. Misalnya bapak mengajarkan yang anaknya yang apa, yang bagian mana bisa sesuai dengan anaknya atau bisa dengan mata pelajarannya gitu ya. Kemudian juga pekerjaan rumah bisa berbagi dengan anak-anak supaya kita sama-sama enak memandangnya. Yang tadinya mungkin kesempatannya bersih-bersih rumah atau menghias rumah, nah dalam kondisi seperti ini bisa kita manfaatkan untuk kegiatan secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya mengatur ulang sumber daya yang ada di keluarga, misalnya tentunya waktu ya, waktu, kemudian finansial, mana-mana saja yang harus kita prioritaskan dalam kondisi ini. Tentunya karena pemasukan, misalnya ada yang pemasukannya kurang, maka kita bisa mengatur finansial, apa-apa saja yang bisa dikurangi pengeluarannya gitu ya. Kemudian apa saja yang bisa ditata ulang. Nah, kemudian kita berfokus pada misalnya bisa teman-teman atau bapak ibu bisa meningkatkan hobi. Saya dengar ada efek positifnya ya pandemi ini, ada yang tadinya tidak sempat untuk bercocok tanam gitu ya, menanam-nanam, sekarang sedang booming penanaman. Kemudian ada ibu-ibu yang tidak pernah menjahit atau membuat handicraft, jadi banyak melakukan itu. Nah, hal-hal semacam itu masing-masing keluarga bisa menganalisis lagi hobi-hobi apa yang bisa dilakukan supaya waktu-waktunya menjadi lebih baik dan tentunya lebih produktif. Kemudian memperbaiki keputusan keluarga ya, keputusan keluarga ya, langkah yang keenam yang tadinya misalnya ya, ini dalam kondisi pandemi ini kita nggak boleh saklek, artinya kita harus fleksibel ya, harus fleksibel dengan kondisi yang ada. Contohnya misalnya yang tadinya siapa yang mengantarkan ke sekolah gitu kan, ini tidak ada yang diantarkan ke sekolah gitu ya, sehingga kita bisa ulang gitu. Oh, karena tidak ada yang mengantarkan sekolah, maka tugasnya diganti apa, sehingga kita harus fleksibel. Apa yang bisa dikerjakan, apa yang disepakati bisa disepakati bersama kembali dalam kondisi ini. Memperbarui, misalnya tadinya ngaji bersama itu hanya 1 kali 1 minggu gitu misalnya. Nah, ini memperbaiki lagi keputusan-keputusan di dalam keluarga. Yang tadinya kakaknya bertugas ini saja, nah dalam kondisi pandemi ini harus senantiasa untuk bisa bersama-sama memperbaiki
keputusan-keputusan yang ada. Baik, kemudian saya hanya ingin mengingatkan sekali lagi, salah satu dari fungsi keluarga adalah untuk berpartisipasi selalu di dalam pemutusan rantai COVID ini ya. Sehingga fungsi yang tadi yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita harus selalu menggali informasi, harus mencari informasi tentunya dengan sumber informasi yang benar. Nah, peran keluarga di sini salah satunya juga tadi ya, memutus rantai informasi, saling mengingatkan, misalnya ketika pulang dari rumah gitu ya, tentunya sudah sering mendapatkan informasi tentang ini, kita harus senantiasa mandi dulu gitu ya, kalau terpaksa harus keluar rumah. Kemudian selalu menggunakan masker dan menjaga jarak ya. Kalau tidak perlu nggak usah aktivitas di luar rumah. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, saya kira untuk pemaparan bagaimana keluarga itu perlu meningkatkan kekuatan dalam menghadapi pandemi ini, sekali lagi saya tekankan bahwa keluarga hendaknya membangun kembali komunikasi yang ada di keluarga, menetapkan tujuan-tujuan yang ada di keluarga, membuat kesepakatan-kesepakatan yang ada di keluarga kembali, kemudian meningkatkan fungsi afeksi ya, atau kasih sayang yang ada di keluarga. Insya Allah kita semua akan kuat untuk menghadapi pandemi ini sampai nanti pandemi insya Allah segera berakhir. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.